Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Harapan dan doa saya semoga kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui renungan singkat yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Semoga ini menjadi berkat buat kita. Di nama Tuhan, saya diberkati oleh satu ayat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, kata mengetahui dalam bahasa aslinya adalah yada. Siapakah aku? Aku adalah Allah sendiri. Jadi Allah lah sendiri yang mengetahui, Allah lah sendiri yang menjadi master, menjadi yang pribadi yang menciptakan, menjadi orang pertama yang merancangkan segala hal atas kehidupan saya dan kita semua. Sebab Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya. Semua rancangan yang Tuhan buat, semua rencana yang Tuhan buat kepada manusia, itu semua diketahui oleh Tuhan sendiri. Sebab Dia adalah pembentuk, Dia adalah yang menciptakan semua rencana dan rancangan yang dikerjakannya untuk setiap manusia, termasuk kita. Jika kita renungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, kadang kita berkata bahwa Tuhan, kalau aku menemui suatu kesusahan, kalau aku menemui suatu kegagalan, apakah ini bagian dari rencanamu? Kalau aku menemui sakit penyakit, kalau orang yang aku sayangi dipanggil Tuhan, kalau aku mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan bagiku, apakah itu juga termasuk dari rencanamu? Bapak Ibu Saudara, pahami ayat ini bahwa siapakah yang menciptakan kita? Itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Dia. Seringkali rancangan kita bertentangan dengan rancangan Tuhan. Apa yang saya rencanakan, apa yang saya rancangkan dalam hidup saya, itu mungkin tidak sama dengan rancangan atau rencana dari Tuhan sendiri. Tapi endingnya Bapak Ibu Saudara, hasil akhirnya dari semuanya itu adalah rancangan Allah saja yang terjadi. Kadang kita memaksakan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku punya rencana A, aku punya rencana B, aku punya rencana C. Dan kadang kita memaksakan diri dengan rencana-rencana kita. Kadang kita memaksakan diri dengan apa yang menjadi rancangan saya. Tapi ternyata apa yang menjadi rancangan saya, apa yang menjadi rencana saya, tidak sama dengan apa yang menjadi rancangan atau rencana dari Tuhan sendiri. Kata yada di dalam kata mengetahui itu, Tuhan mengetahui sampai sedetil-detilnya hidup kita. Tuhan mengetahui sedetil-detilnya hidup kita. Apa yang terbaik buat kita, apa yang termanis buat kita, apa yang paling baik buat kita, Tuhan tahu. Seringkali kadang-kadang tanda petik kita mengatur Tuhan. Tuhan, baiknya itu begini loh Tuhan. Kalau saya punya rencana seperti ini kalau terjadi bagus sekali, baik sekali.
Tapi ya itu tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa sekali lagi rencana kita tidak sama dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu yang membuat saya disadarkan bahwa oke, Tuhan, saya punya rencana, tapi biarlah semua rencana saya itu boleh terjadi sesuai dengan rencanamu saja. Apa yang menjadi rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, di situ ada kata bukan rancangan keselamatan. Tapi tiba-tiba kita berpikir, loh bagaimana kalau kita menemui suatu kecelakaan? Ada orang yang menemui kecelakaan, kemudian mereka meninggal di jalan atau menemui kecelakaan apapun sehingga terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Apakah itu bagian dari rencana Tuhan? Seringkali orang berkata seperti itu. Apakah itu juga bagian dari rencana Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Tuhan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu, Bapak Ibu Saudara, itu baik di mata Tuhan. Dan itu yang terbaik bagi Tuhan. Kita mungkin memandang itu tidak baik. Kita pandang itu tidak baik. Kok bisa rancangan keselamatan, rancangan kecelakaan? Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa bahwa apakah ini dari Tuhan? Apakah ini dari Tuhan? Kalau ini dari Tuhan kok seperti begini? Dan kita penuh dengan tanda tanya. Pahami ayat ini Bapak Ibu Saudara, pahami ayat ini bahwa semua rancangan itu diketahui oleh Tuhan. Itu yang terbaik bagi Tuhan untuk kita. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari tanggal 15 Desember kemarin, orang tua saya dipanggil Tuhan. Ayah, papa saya dipanggil Tuhan. Beliau seorang gembala dari gereja Bethel Indonesia di kota Juwana ya, Juwana Pati, Jawa Tengah. Proses dipanggilnya itu sungguh cepat sekali. Beliau ada riwayat sakit jantung ya, sudah 5 tahun beliau mengkonsumsi obat jantung ya. Dan selama 5 tahun itu, satu hari itu 24 butir pil. 24 butir pil setiap hari selama 5 tahun. Dan saya berpikir bahwa itu yang terbaik buat Tuhan. Ketika dipanggil Tuhan, pagi harinya ketika papa saya bangun, semuanya terjadi begitu cepat. Bangun seperti biasa, kemudian pergi ke kamar mandi, kemudian duduk di teras, kemudian melakukan kegiatan seperti biasa. Dan pada saat itu, ketika beliau duduk di kursi, tiba-tiba beliau merasakan pusing kepala, sakit kepala yang luar biasa. Kok kepala saya kok seperti muter-muter begitu. Jadi ayah saya bilang begitu kepada ibu saya. Lalu ibu saya berkata, oh itu mungkin vertigo. Sama seperti aku dulu pernah vertigo. Jadi muter-muter seperti itu Bapak Ibu Saudara. Muter-muter seperti mau pingsan gitu. Kemudian dikasihlah obat. Setelah dikasih obat agak mendingan, jadi nggak merasa pusing lagi. Tapi beberapa menit kemudian anak-anak tidak tahu
bapak atau papa saya itu kemudian berbaring di kasur, dan kita melihat reaksi dari tubuh ayah saya itu merasakan seperti kita melihat seperti, loh, ini ada apa dengan bapak ya? Tidur kemudian kakinya agak kejang-kejang gitu, kemudian sudah tidak bisa ngomong, kemudian nafasnya juga berat. Belakangan baru kita tahu bahwa itu adalah koma ya. Belakangan baru kita tahu bahwa itu adalah koma. Dan pada saat itu memang serangan jantung kepada bapak itu sudah mulai ya. Tensinya sudah 240. Kemudian detak jantungnya semakin tambah menit semakin menaik ya. Lalu kita bawa ke rumah sakit. Setelah bawa ke rumah sakit di IGD, lalu segera diambil penanganan. Singkat cerita, kemudian pada Rabu malam tanggal 15 Desember itu jam 7:04 itu sudah mulai ada kenaikan ya. Jadi detak jantungnya itu sudah naik terus dari 140, 160, kemudian 170, dan ketika mendekati angka 200 yaitu 190 berapa, pembuluh darah bapak itu pecah. Kemudian di alat pendeteksi jantung itu sudah garis lurus begitu ya. Dan itu kita sudah tahu bahwa bapak sudah dipanggil Tuhan. Begitu cepat prosesnya. Dan kami anak-anak dan juga jemaat yang ditinggalkan sedih ya, terus terang sedih, berduka cita, karena baru aja kemarin sore, baru aja tadi pagi kita ngomong-ngomong, lalu tiba-tiba bapak sudah dipanggil Tuhan. Nah, kembali kepada ayat ini Bapak Ibu Saudara, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Kita mungkin, kami sebagai anak-anak dan juga jemaat di gereja Bethel Indonesia, kalau bisa Bapak jangan dipanggil Tuhan dulu. Itu kan maunya kami anak-anak dan juga sedang jemaat di sana. Tetapi apa yang menjadi rencana kami, apa yang menjadi rancangan kami, apa yang menjadi harapan kami tidak sama dengan apa yang menjadi rencana dan rancangan dari Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan adalah pada saat itu Bapak harus kembali ke rumah Bapa di surga. Dan itu kami kemudian merasa lega. Kemudian kami dihiburkan bahwa ini sudah rencana Tuhan, ini yang terbaik bagi Tuhan, Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita kadang kita menghadapi kejadian-kejadian yang bagi kita mungkin merasa kok enggak baik ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan itu berkata, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Tuhan lebih mengetahui seluruh hidup kita. Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kita boleh merencanakan ini dan itu, tapi yang terbaik itu adalah rencana Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Aku memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan itu berbicara tentang endingnya ya. Hari depan yang indah bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi rencana kita. Kita boleh membuat sebuah rencana, membuat sebuah rancangan, membuat sebuah planning, dan itu memang bagus. Tapi biar rencana, rancangan, planning kita itu
boleh kita doakan kepada Tuhan, dan tetapi rencana dan rancangan Tuhan itu saja yang boleh terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap aspek kehidupan kita, bila Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Sebab apa? Allah lebih mengetahui rancangan apa yang terbaik buat kita. Tuhan lebih mengetahui rancangan apa yang terbaik buat saya. Tuhan mengetahui rancangan apa yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa bahwa Tuhan itu yang terbaik. Rancangan dan rencana Tuhan itu yang terbaik. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa share kepada Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur sampai hari ini masih dalam kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.